Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Syaidah Hanas Nardisi. Saya berasal dari kelas 4. Sekolah asal saya adalah SDN Tunaran Nasional. Kepada Dewan Juri yang saya muliakan, kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi. Nah, Nabi itu adalah Nabi yang membuat bahtera sangat besar. Ya, benar sekali, Nabi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Pasti kalian penasaran kan sama ceritanya? Ya udah, ayo langsung ke ceritanya. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Adam alaihissalam telah memiliki banyak sekali keturunan sehingga memenuhi seisi bumi. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di sebuah negeri. Negeri itu bernama negeri Armenia. Dan Nabi Nuh alaihissalam mempunyai wahyu pertama. Wahyu pertama itu diturunkan ketika dia berumur 450 tahun. 450 tahun. Dan lalu Nabi Nuh sendiri ditugaskan untuk berdakwah di negeri yang bernama Armenia. Nah, Nabi Nuh alaihissalam juga berdakwah untuk kaum yang bernama Bani Rasid. Meskipun seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam sendiri sudah mencoba untuk berdakwah bersama keluarganya sendiri, tetapi keluarganya menolak kata-kata dari Nabi Nuh alaihissalam. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak sama sekali putus asa. Dia tetap mencari pengikut di mana-mana. Dan sampai suatu saat Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nuh, buatlah bahtera yang sangat besar, karena akan ada banjir yang melanda bumi ini. Lalu Nabi Nuh pun mengiyakannya. Dan akhirnya Nabi Nuh menjadi sangat sibuk bersama pengikut-pengikutnya, karena dia harus mencari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dengan kayu-kayu yang berkualitas tinggi juga. Pada saat Nabi Nuh bekerja bersama pengikut-pengikutnya, tiba-tiba segerombolan orang kafir pun datang. Lalu dia mengolok-olok Nabi Nuh. Apa yang kalian lakukan? Kalian sebenarnya apa? Kamu membuat ini pada saat musim kemarau. Kamu membuat bahtera besar ini. Jangan konyol, kau sempurna. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak sama sekali meresponnya. Dia tetap membuat bahtera itu. Sampai pada suatu saat tiba, ketika bahtera itu sudah jadi, seluruh umat dan pengikut-pengikut Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera besar itu bersama hewan-hewan ternak, dan hewan ternak itu diberi pasangan betina dengan jantan dan seterusnya. Ayo masuk. Lalu ketika pintu kapal sudah ditutup, hujan tiba-tiba turun. Langit menjadi
lalu petir kilat menyambar saat keras. Lalu ketika semua pengikutnya Nabi Nuh sudah masuk dalam perjalanan, tiba-tiba Nabi Nuh bertemukan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ia bertemukan yang sedang menaiki gunung. Saat itu Nabi Nuh menyuruhkan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Wahai Kan'an, anakku, masuklah ke dalam bahtera itu. Hanya orang yang selamat hanya orang-orang yang berhasil selamat dari banjir ini yang masuk ke dalam bahtera ini. Namun apa yang dikatakan Kan'an? Dia menjawab, tidak ayah, aku tidak akan menuruti kata-katamu, aku tidak akan naik ke gunung itu. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam sudah bersusah payah untuk menyuruh anaknya masuk ke dalam bahtera ini, anaknya tidak mau. Sampai pada saat dia sedang menanjak, Kan'an masuk dalam banjir itu. Lalu dia sudah tidak bisa diselamatkan. Namun sangatlah bersyukur. Namun itu sudahlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada suatu saat tiba beberapa hari dan beberapa minggu, air pun surut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan air. Dan akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya yang tersisa 8 saja menepi di sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Duri. Dan akhirnya mereka aman, damai dan sentosa hidup di gunung itu, Gunung Duri. Dan pesan moralnya adalah semua manusia harus percaya bahwa janji Allah itu benar, dan semua manusia harus menuruti kata-kata Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah selamat atau tidaknya manusia tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dia anak presiden, anak nabi lah, atau semacamnya, tapi tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh membantah orang tua kita, apalagi mengatakan karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Demikianlah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah kisah tentang Nabi Nuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.